Memiliki wilayah yang subur, tapi warga desa Paminggalan jauh dari hidup makmur. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Maka tak heran, desa Paminggalan menjadi salah satu sentra pembuatan gula aren terbesar di Sulawesi Barat. Sekarang saya akan menuju ke pohon aren untuk mengambil air nira bersama keluarganya Adelisma. Kamu biasa lewat sini? Iya biasa. Terus biasa bantu ibu juga? Iya biasa. Letak pohon nira yang cukup jauh membuat perjalanan kami cukup melelahkan. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun nira. Dikatnya biasa? Melihat pekerjaan ibunya yang setiap hari menantang bahaya, Lisma pun tergerak hatinya untuk membantu orang tuanya dengan memanjat pohon nira sepulang sekolah. Lisna, hati-hati, nanti jatuh itu. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Lisma menyadap nira dengan terlebih dahulu menurunkan timbo atau bambu berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 liter air nira harus diturunkan dengan posisi tumpuan kaki yang kuat agar air nira tidak tumpah. Sebelum turun, Lisma juga harus menyadap nira dengan memasang timbo yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam sehari, 20 liter air nira bisa dikumpulkannya. Risma takut nggak di atas? Kakak lihatnya serem tinggi. Tidak, karena udah biasa waktu kecil bantuin mama. Dari kapan emang Lisma bisa manjat? Masih kelas 4. 4 SD? Iya. Kenapa emang mau bantu mama? Karena kasihan mama karena bapak saya sakit. Susah nggak sih kalau naik ke atas tuh? Tidak, kan udah biasa. Sakit nggak kakinya? Tidak. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, Lisma nih masih kelas 7 SMP, tapi sudah bantu ibu untuk mengambil air nira semenjak kelas 4 SD. Dan dia harus berlalu lalang melewati tangga yang cuman dibuatnya dari bambu untuk pijakan kakinya. Belum lagi nanti kami harus membawa air nira ini untuk menuju ke desa ya. Nanti bawanya gimana? Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Di gubuk kecil inilah, air nira dimasukkan ke wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Jadi dikarenakan banyak dedaunan sehingga saya dan ibu menyaring supaya air nira ini lebih jernih dan juga lebih bersih lagi. Setelah mendidih, kemudian timbo kami bilas dengan air nira yang panas. Nah, jadi tujuan untuk mengisi tempat air nira ini agar tidak basi, karena memang tempat ini juga digunakan berulang-ulang untuk pengambilan nira di pohon aren. Setelah kurang lebih 4 jam, air nira akan keluar buihnya dan diberi sedikit kemiri agar keras dan menambah cita rasa yang gurih. Nah, supaya air nira ini menjadi gula merah, biasanya ibu mencampurkan kemiri, 1 butir kemiri ini ke dalam air niranya. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Lebih 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Ketika air nira ini sudah mulai matang, biasanya ditandai dengan kerak-kerak gula yang sudah menempel di wadah panci, dan kemudian ini harus segera diangkat karena kalau enggak nanti kering.
Dalam sehari, Bu Salmiah bisa membuat hingga 18 buah dari 20 liter air nira yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun pisang yang sudah kering agar gula tidak lembab dan tidak mudah lumer hingga saat disimpan akan bertahan lebih lama. Satu bungkus berisi 2 buah gula aren. Ibu pernah dapat bantuan nggak, Bu? Tidak pernah, Kak. Sama sekali? Iya. Kayak bantuan langsung tunai, sembako? Tidak ada sembako juga. Tidak pernah, Kak, di sembako. Tapi kalau tetangga lain suka dapat? Iya, dapat. Tetanggaku juga di sana dapat juga. Ya, walaupun Ibu tidak bisa berkata-kata, tapi sebenarnya Ibu mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan. Apalagi juga memang rata-rata warga yang ada di sini itu merupakan warga yang kurang mampu ataupun penghasilannya juga masih di bawah rata-rata. Bahkan Ibu saja sebulan hanya mendapatkan Rp300.000. Sedangkan untuk gaji ataupun pendapatan Rp300.000 itu sudah masuk ke dalam kategori bantuan, baik bantuan langsung tunai ataupun bantuan sembako. Tapi Ibu di sini sama sekali belum mendapatkan. Artinya di sini masih banyak masyarakat yang belum sejahtera dan juga belum mendapatkan keadilan tepatnya. Hanya mengandalkan penghasilan dari gula aren saja tentulah tidak cukup. Pekerjaan apa saja dilakoninya. Ibu dari 3 anak ini hanya bisa berharap campur tangan pemerintah agar bisa hidup lebih sejahtera. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp12.000. Padahal harga di Makassar bisa mencapai Rp21.000 per kilonya. Infrastruktur jalan yang sulit membuat transportasi angkut hasil bumi warga menjadi mahal, sehingga mereka pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Berstatus desa tertinggal, warga desa Paminggalan berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas. Ya, jadi salah satu pasien yang sedang sakit saat ini yaitu mengalami pendarahan yang lumayan banyak sejak tadi pagi. Namun karena fasilitas kendaraannya baru ada di siang ini, sehingga kami harus langsung segera membawa ke puskesmas terdekat untuk ditangani lebih lanjut. Pasien dengan pendarahan akibat keguguran bahkan harus menahan sakit, menempuh 15 km perjalanan dengan mobil off-road untuk keluar dari desa. Jantung saya berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Tentu, melewati sungai bukannya tidak berbahaya. Air bah bisa saja datang secara tiba-tiba. Jadi bisa kebayang ya, nganterin orang sakit, tapi kami harus menggunakan mobil seperti ini, ditambah lagi bawa banyak sekali bantuan, apalagi arus sungainya cukup deras. Ini sangat membahayakan nyawa pasien. Nah, seharusnya di sini jikalau dibangun jembatan mungkin akan mempermudah masyarakat dalam keluar masuk desa. Melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas guyuran air hujan, membuat ban mobil off-road sering slip dan terpleset di antara lumpur.
terasa sulit. Bisa dibayangkan perjuangan bapak pengemudi. Ia harus menjaga keselamatan pasien dan penumpang lain untuk keluar masuk desa. Mbak, ini kalau penanganan biasanya warga yang lagi sakit memang seperti ini atau bagaimana? Ya kalau di Pamengkanan itu penanganannya cuma di pos, baru dirujuk ke puskesmas. Karena alat di atas kan terbatas. Tapi selalu diantar gini kalau memang butuh penanganan. Iya, kadang kalau harganya rusak ya ditandu. Nah, tapi kalau misalnya dari Allahu Akbar, bisa kebayang ya. Jadi resikonya menggunakan kendaraan seperti ini, kalau kita tidak berpegangan yang kuat, itu bisa terjatuh. Apalagi orang yang sakit. Setelah menempuh kurang lebih setengah perjalanan dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam, kendaraan yang kami tumpangi mogok di tengah jalan. Kami pun harus turun untuk menarik dan mendorong agar bisa dilalui kendaraan lain. Ayo, 1, 2, 3. Pasien tadi sudah pindah, tetapi mobil yang tadi kami tempatin atau kami tumpangi mogok dikarenakan jalannya susah, sehingga kami harus menarik menggunakan tambang ataupun tali agar mobil ini bisa lewat. Ayo Pak, lagi Pak. Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Gajah tuh. Yo, terus. Lagi. Gajah. 2, 3. Dengan semangat dan kekompakan, kami terus berusaha agar Hartop segera bebas dari tanjakan. Setelah kurang lebih 20 menit, akhirnya Hartop berhasil kami tarik dan kami pinggirkan. Namun sayang, meskipun terus dicoba untuk di-starter, tapi tetap tidak hidup juga. Jadi meskipun mobil ini sudah kami coba untuk ditarik, namun menjadi penghalang untuk kendaraan yang lainnya, di mana isinya adalah pasien yang akan menuju ke puskesmas terdekat, sehingga keluarga pasien memutuskan untuk meneruskan perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Beruntung di sini ada kendaraan roda 2 yang lewat, sehingga pasien bisa langsung dilarikan ke puskesmas. Semoga saja pasien segera dapat ditangani dan segera diberikan kesembuhan.